Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita belajar IPA Fisika dengan Miss Rahmi. Hari ini kita akan bahas tentang cacat pada mata. Ya. Nah, cacat mata yang pertama adalah miopi. Miopi merupakan rabun jauh, di mana mata tidak dapat melihat benda dari jarak jauh dengan jelas. Ya, penglihatan orang yang menderita rabun jauh dapat dibantu dengan menggunakan kacamata berlensa cekung atau berlensa negatif. Ya. Nah, adapun persamaannya, cara menghitung kekuatan lensa yang dibutuhkan adalah untuk miopi ya. Ini min 100 dibagi PR. Ya, PM di sini kuat lensa kacamata untuk rabun jauh. PR itu adalah titik jauh mata ya, atau punctum remotum dalam sentimeter. Ya. Jadi ini 100 dibagi PR karena PR-nya dalam sentimeter. Yang kedua adalah hipermetropi. Ya. Hipermetropi adalah rabun dekat. Ya. Ini disebabkan karena lensa mata yang terlalu pipih. Jadi mata tidak dapat melihat benda dari jarak dekat dengan jelas. Penglihatan orang yang mengalami rabun dekat bisa diperbaiki dengan menggunakan kacamata berlensa cembung atau berlensa positif. Ada di sini kita lihat ada rumus kuat lensa cembungnya ya. 100 dibagi X di sini jarak benda di depan kacamata ya, X atau S biasanya dikurang 100 dibagi PP ya. PH-nya itu kuat lensa kacamata dengan rabun dekat, satuannya dioptri. X itu rabun jarak benda ya di depan kacamata. Kemudian PP itu titik dekat mata atau punctum proximum, satuannya sentimeter. Yang ketiga adalah buta warna. Ya, buta warna adalah suatu kelainan pada mata. Penyebabnya adalah ketidakmampuan sel-sel kerucut mata menangkap suatu spektrum warna, sehingga mata sulit untuk membedakan warna tertentu. Ya. Nah, jenis-jenis buta warna ya ada buta warna hijau merah atau red green color blindness. Ya, sulit membedakan antara warna merah dan warna hijau. Ya. Atau buta warna biru kuning. Ya, jadi dia sulit membedakan antara warna biru dengan warna kuning. Yang keempat yaitu cacat mata presbiopi. Nah, presbiopi adalah rabun tua ya, biasa dialami oleh orang tua. Pada presbiopi, gangguan pada lensa mata terjadi biasanya karena faktor U, yaitu umur ya atau usia. Penderita presbiopi tidak mampu melihat benda dengan jelas dari jarak jauh maupun dekat. Penderita presbiopi bisa dibantu dengan kacamata berlensa rangkap ya. Jadi kacamatanya ada lensa cembung dan ada lensa cekungnya. Yang kelima adalah astigmatisme. Astigmatisme itu adalah mata silinder. Ya, jadi ya, kondisi penglihatan mata menjadi kabur nggak jelas. Ya, ini gambarnya ya, seperti ini. Nah, astigmatisme terjadi karena ada penyimpangan dalam pembentukan bayangan pada lensa. Penglihatan penderita astigmatisme dapat ditolong dengan kacamata berlensa silinder. Nah, ini contoh soalnya. Kita lihat. Seorang penderita miopi mempunyai titik jauh 100 cm. Berapakah kekuatan lensa kacamata yang harus dipakai orang tersebut agar dapat melihat benda pada jarak normal gitu ya. Nih, kita lihat sini diketahui punctum remotumnya ya pada miopi dia 100 cm ya. Kemudian yang ditanya adalah kekuatan lensanya berapa kalau pada miopi adalah rumusnya min 100 dibagi PR. Nah, ya berarti kekuatan lensanya adalah 100/100 ya, sama dengan min 1
dioptri. Gitu. Ya, jadi penggunaan rumus ini juga kayak gini ya. Kalau misalkan dia PR dalam meter, dia nulisnya gini. Ya, kalau dalam meter PR-nya. Ya. Ini bisa 100 kalau punktum remotumnya dalam sentimeter. Gitu. Ya, jadi ini jawabannya -1 dioptri. Ya. Kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Ya. Di sini seseorang menggunakan kacamata dengan lensa yang berkekuatan -1/4 dioptri. Berapakah titik jauh orang tersebut? Ya. Berarti yang diketahui adalah PM-nya. Ya, -1/4 dioptri. Sedangkan yang ditanya adalah titik jauhnya berapa, ya. Kita masukkan rumusnya -100/PR. Ya. Berarti kalau ini bisa kita masukkan aja di sini -1/4 atau -5/4 ya. Ini kita dibikin pecahan biasa. 4 kali 1, 4 tambah 1, 5, 5/4, -5/4 sama dengan -100/PR. Ya, minusnya bisa dicoret. Ini tinggal kali silang. Berarti 5 kali PR sama dengan 4 kali 100 atau sama dengan 400. Ya, berarti PR sama dengan 400 dibagi 5. Berarti titik jauhnya adalah 80 cm. Yang ketiga, Zaza tidak dapat membaca pada jarak normal. Ya, jarak normal itu 25 cm. Saat melihat benda, dia bisa melihat dengan jelas jaraknya 1 meter dan selebihnya. Tentukan daya kacamata yang dibutuhkan agar dapat melihat pada jarak baca normal. Nah, ini berarti dia rabun dekat ya. Jadi dia nggak bisa melihat dekat, dia bisa melihat pada jarak 1 meter dan selebihnya gitu ya. Berarti dia termasuk hipermetropi. Ya, karena di soal tidak dijelaskan dia miopi atau hipermetropi. Jadi kamu tentukan dulu ya dari kalimat soalnya. Kalau ini termasuk hipermetropi. Ya, diketahui kalau dari rumus ya, X-nya itu 25 cm. X atau SN ya. Ini boleh. Jadi rumus hipermetropi itu dia 100/SN dikurang 100/PP. Ya, SN di situ atau X ya. Tadi jarak baca normal ya. SN atau X ini jarak baca normal. Kemudian titik jauhnya 1 ya, PP-nya dia 1 meter ya. Nah, ini ingat juga kita menggunakan 100 kalau SN-nya atau X-nya dalam satuan senti. Ya, kita menggunakan 100 juga PP-nya dalam keadaan senti ya. Ini juga dalam keadaan senti. Nah, kalau mereka dalam satuan meter, maka dia 1/SN dalam meter ya dikurang 1/PP dalam satuan meter gitu. Ya, kalau ini kita bisa langsung hitung coba ya. Berarti kekuatan lensa yang dibutuhkan adalah 100/25 dikurang 1/1 ya. Ini kan dalam keadaan meter ya. Ya, ini dalam satuan senti ya.
Berarti pH-nya adalah 100 bagi 25, 4 dioptri. Ya dikurang, kok ya 4 dikurang 1, maaf. Ya kita lihat. 4 dikurang 1 masih ada. 1 bagi 1 kan 1. Ya berarti 3 dioptri. Gitu. Ya, jadi dilihat satuannya ya. Contoh soal yang keempat. Seorang hipermetropi mempunyai titik dekat 100 cm ya. Hendak membaca pada jarak 25 cm. Nah, berapakah kekuatan kacamatanya yang harus digunakan? Berarti ini udah jelas hipermetropi. Kita langsung bisa masukkan angkanya ya. Ini SN, jarak baca normal, dikurang 100 per pp ya. pH sama dengan 100 per 25 dikurang 100 per 100. Jadi sangat terdekatnya 1. Berarti pH-nya sama dengan 4 dikurang 1. Iya, jadi kekuatan lensa yang digunakan adalah 3 dioptri. Nah, ini untuk latihan soalnya kalian bisa kerjakan soal uji kompetensi di buku paket IPA-nya halaman 343 ya, nomor 12 dan 13 serta halaman 344 hal nomor 11 dan 13 ya. Oh iya, dikerjakan di buku tulis ya, nggak perlu disalin soalnya, nggak perlu, yang penting ditulis diketahuinya apa ya, kemudian cacat matanya apa gitu ya, baru kamu hitung apa yang ditanya di soal tersebut ya. Ya, demikian pembelajaran kita hari ini, semoga bisa dipahami dengan baik dan dapat dikerjakan soalnya secara mandiri ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.